Selamat datang. Halo semua, salam sehat. Berikut adalah video pembelajaran materi fisika tentang getaran yang terdiri dari fenomena, konsep, simulasi, dan aplikasi. Sebuah letusan lumpur terjadi di kawasan Kesongo, Blora, Jawa Tengah pada Kamis 27 Agustus. Insiden yang sempat terekam kamera warga ini menghasilkan getaran kuat hingga membuat warga panik. Bahkan getaran tersebut terasa hingga jarak 1 km dari lokasi letusan. Karena suatu fenomena tertentu yang terjadi di suatu titik di alam ini bisa menimbulkan getaran di sekitar permukaan bumi. Fenomena lainnya, berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut mempunyai parameter update dengan magnitudo 5,8. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Riono dalam keterangan tertulisnya menyebut epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,29 lintang selatan dan 120,43 bujur timur. Sementara lokasi tepatnya berada di laut pada jarak 123 km arah selatan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Tapi tunggu dulu, tidak semua getaran itu membahayakan untuk manusia ya. Getaran juga dapat berupa fenomena yang indah. Fenomena lainnya adalah ayunan. Ayunan bergerak bolak dan balik sesuai dengan prinsip getaran. Lalu, apakah getaran itu? Sebuah benda yang bergetar dapat diilustrasikan melakukan gerakan seperti animasi berikut ini. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik melalui kedudukan keseimbangan. Selain contoh ayunan taman tadi, yang serupa dengan prinsip tersebut adalah ayunan bandul. Perhatikan gambar atau animasi yang di tengah-tengah. Selain itu ada juga ayunan pada pegas. Dapat kita saksikan bahwa bandul dan pegas tersebut bergerak bolak-balik melalui titik tek. Besaran yang perlu diketahui dalam getaran yang pertama, frekuensi getaran sebagai banyaknya getaran setiap satuan waktu. Periode getaran, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Hubungan di antara keduanya dapat diperhatikan di dalam kotak tersebut. T sama dengan 1/F dan sebaliknya. Berikutnya karakteristik getaran pada ayunan sederhana. Periode dan frekuensi ditentukan oleh panjang ayunan bandul dan juga percepatan gravitasi di tempat tersebut. Berikutnya karakteristik besaran pada ayunan pegas. Periode maupun frekuensi dipengaruhi oleh massa beban yang digantungkan pada pegas dan juga konstanta pegas itu sendiri. Simulasi berikut ini. Berikut adalah tutorial untuk menyelidiki besar periode pada ayunan bandul dengan memanfaatkan peralatan yang sangat sederhana. Kalian bisa mencobanya di rumah. Sediakan beberapa panjang tali yang bervariasi, tempat menggantung, dan beban. Serta siapkan penggaris, juga alat pengukur waktu atau stopwatch. Berikutnya bisa dicoba dari yang paling pendek dulu ya, panjang talinya. Beban kemudian digantungkan. Usahakan tempat menggantung itu bersifat stabil sehingga tidak ikut berayun. Selanjutnya, diberikan simpangan dengan sudut tertentu, lalu diayunkan bersamaan dengan menghitung waktu. Waktu yang tercatat dibagi dengan jumlah ayunan tertentu itu merupakan periode dari bandul. Kemudian bisa dicoba untuk panjang tali lainnya dan akan diperoleh bahwa periodenya berbeda-beda nilainya. Simulasi ayunan pegas. Sebuah bola logam terhubung dengan pegas, berada dalam kesetimbangan. Ketika bola disimbangkan ke atas sedikit, kemudian dilepaskan,
bola mulai bergerak ke arah bawah hingga mencapai titik tertentu. Bola kembali bergerak ke atas hingga mencapai ketinggian tertentu, kemudian bergerak ke arah bawah lagi. Gerakan ini terus berulang lagi dan lagi, sehingga sering disebut sebagai gerakan periodik atau osilasi. Poin terakhir adalah aplikasi. Contoh soal yang pertama, sebuah benda bergetar dengan frekuensi 20 Hz. Tentukan besar periode getaran. Seperti yang kita ketahui, hubungan periode dengan frekuensi ditentukan dengan T sama dengan 1/F. Sehingga bisa kita hitung besar periode 1 dibagi 20 itu akan sama nilainya dengan 0,05 sekon. Soal 2, 3 buah bandul A, B, C masing-masing memiliki panjang 10 cm, 5 cm, dan 15 cm. Bagaimanakah perbandingan periode ketiga bandul tersebut? Berikut pembahasannya. Sebuah benda digantung dengan tali sebagai sebuah sistem bandul matematis. Mula-mula berada pada titik O. Selanjutnya diberikan simpangan atau ditarik berada pada titik A. Bandul kemudian dilepas dan akan berayun sejauh jarak yang sama. Kita sebut ini sebagai titik B. Bandul bergerak bolak dari A ke B dan balik dari B kembali ke A. Akhirnya akan berhenti di titik keseimbangan atau titik O. Satu getaran dapat didefinisikan sebagai A, O, B, B, O, A, O, B, O, A. Lalu faktor yang berpengaruh pada besar periode bandul tidak lain adalah panjang dari tali bandul yang dirumuskan sebagai T sama dengan 2pi akar L per G. Dari sini kita bisa ketahui bahwa besarnya periode dipengaruhi oleh panjang tali bandul dan percepatan gravitasi di tempat itu. Besar periode sebanding dengan akar dari panjang tali. Berdasarkan rumus tersebut, kita bisa tulis lebih jelas T sebanding dengan akar L. Artinya, semakin panjang tali yang digunakan, maka periode yang terjadi akan semakin lama atau semakin besar. Berdasarkan soal tadi, kan ada 3 bandul, yaitu bandul A, B, dan C. Bandul yang terpanjang di situ adalah bandul C dengan panjang 15 cm. Bandul terpendek adalah bandul B dengan panjang 5 cm. Dan yang di tengah-tengah bandul A. Dapat dituliskan bahwa periode terbesar dimiliki oleh bandul C karena panjang talinya paling panjang. Selanjutnya, yang kedua, periodenya itu dimiliki oleh bandul A karena panjangnya tengah-tengah sebesar 10 cm. Dan yang terakhir, yang paling kecil itu adalah bandul B karena dia paling pendek, yaitu sebesar 5 cm. Dapat disimpulkan seperti ini.